Bang ya? Ya, orang Padang, ya benar. Mantap, oke. Baik. Nih, apakah Hajar Aswad dilahirkan? Hajar Aswad itu dilahirkan. Dilahirkan? Siapa yang melahirkan Hajar Aswad? Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah Hajar Aswad diperanakkan? Tidak. Nah, itulah dia, Hajar Aswad. Hajar Aswad. Loh, Hajar Aswad tidak beranak, Allah tidak beranak. Hajar Aswad tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad menghapus dosa. Ya, begini bang. Bukti ketuhanan itu, setahu saya kalau Tuhan itu adalah Tuhan itu berkuasa segala-galanya. Ya, Yesus kan berkuasa. Iya, benar. Maksudnya itu kalau masih ada anak Tuhan atau bapak Tuhan, bahkan ibu Tuhan, serta juga nenek Tuhan, berarti dia belum berkuasa. Nggak ada, Bang. Ini kalian itu menyerang sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen. Akibat apa? Akibat misinformasi yang diberikan oleh Al-Quran dan para ustadz. Mana ada bang di dalam Kristen, mana ada di dalam Kristen nenek Tuhan, kakek Tuhan. Nggak ada begitu bang, maksudnya begini loh. Bang gini ya, apa yang dimaksud dengan, tenang bang, tenang ya. Apa yang dimaksud dengan anak Tuhan? Anak Tuhan itu maksudnya hubungan bang, relasi. Bentar dulu bang. Kalau yang dimaksud dengan anak, kalau tidak ada dan ibu maka tidak ada anak. Oke, ya kalau yang dimaksud anak, kalau tidak ada ayah dan ibu berarti bukan anak. Oke, pernah dengar lagu ini? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi Sakatonik ABC, sehat, kuat. Pernah dengar lagu itu? Iya. Oke, sebentar, tenang. Saya akan gunakan logikamu. Tenang. Logikanya gini. Tenang dulu bang Fikri, tenang bang. Ya. Ketika Anda punya sebuah logika, kalau anak berhati harus ada ibu bapaknya. Sekarang saya tanya, kalau aku anak Indonesia, pertanyaan saya, siapa istrinya Indonesia? Anak Indonesia itu maksud yang disebut tempat tumpah darahnya itu di Indonesia dan ibunya orang Indonesia. Maksudnya bapaknya siapa? Anak ibunya. Ya sudah, suaminya Indonesia siapa? Nah, gimana Anda ini? Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan itu, bos. Iya, maksud daripada anak Tuhan adalah seseorang yang punya relasi dengan Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa, orang yang melakukan kehendak Dia, yang punya relasi dengan Dia itu seperti anak. Ada lagunya, Bang. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihi. Bang, abang punya anak kan? Iya, saya punya anak. Abang mengasihi anak abang nggak? Tentu ya dikasih. Iya. Tapi bagaimana? Sebentar gini bang. Anak Tuhan itu menjelaskan bagaimana relasi antara kita dengan Dia. Kita seperti anak. Maksudnya gini loh. Itu tidak bisa kalau saya tidak bisa abang ibaratkan seperti Tuhan, anak Tuhan. Maksudnya walaupun saya mengasihi anak tetapi saya tidak berkuasa. Maksudnya itu tidak berkuasa ditentang bagian ketuhanan. Cuma bisa sebatas mengasihi dan menyayangi. Iya, itu berbicara bagaimana hubungan, Bang, hubungan. Artinya, sebagaimana engkau mengasihi anakmu, seperti itulah kira-kira Tuhan itu mengasihi kita. Sebagaimana engkau tidak ingin anakmu tersesat, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak jatuh, sebagaimana engkau ingin anakmu tidak celaka, seperti itulah Bapa di surga kepada kita. Makanya kita ini disebut anak-anaknya. Bukan berarti dia terus kawin, terus ada pernikahan, bukan begitu. Bukan, itu Bapak di surga kan begitu. Bapak Betul. di surga berarti Bapak di surga itu
itu adalah Bapak Tuhan, begitu Bang? Bapa di surga itu kata yang kita ekspresikan kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, jadi yang menciptakan surga itu sendiri? Jangan ke situ dulu Bang, kita bicara dulu kenapa disebut Bapak gitu loh Bang. Kita fokus Bang, kalau diskusi itu kita fokus. Tadi kan judulnya Bapak di surga, kan begitu. Betul. Berarti surga itu diciptakan. Bang, jangan ngomong yang ke situ-situ Bang, nggak sampai kita Bang. Bang, nanti kalau surga itu diciptakan kek, nggak diciptakan kek, itu bukan nggak bisa. Bang. Tugas Nggak gini bisa. Bang, gini. Makanya kesalahan orang berdebat agama itu, kita mendebatkan hal-hal yang kita nggak tahu Bang. Abang pernah lihat surga? Pernah ke surga Bang? Nah, nggak, maksudnya itu Bapak di surga. Sebentar, Abang pernah ke surga? Ya, kita belum pernah ke surga. Tapi Iya Bang, harus kita yakin belum pernah ke bahwa surga Bang. Kita nggak usah ngomongin surga, orang kita nggak pernah ke sana kok. Kita itu ngomongin begini Bang, tugas kita adalah bagaimanakah kita harus hidup. Siapakah yang harus kita teladani? Kita memang, sungguh sebentar Bang. Kita memang tidak pernah ke surga. Kita tidak pernah melihat surga. Tapi kita harus yakin bahwasanya itu surga itu ada. Buktinya Abang yakin bahwasanya Bapak di surga. Betul Bang, kita meyakini surga itu ada. Tapi kita tidak tahu bagaimana surga itu gimana begini. Yang penting itu begini loh. Yang penting itu bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini. Betul nggak? Dengan meneladani dengan meneladani Tuhan Yesus atau dengan meneladani Muhammad. Kalau kita meneladani Muhammad, kita akan jadi orang jahat. Lu iya Bang. Muhammad, sekarang saya tanya, apakah Muhammad seorang pembunuh? Seorang apa? Pembunuh. Pembunuh maksudnya? Iya, iya. Muhammad itu adalah tidak sebagai orang pembunuh. Pernah nggak dia membunuh? Dia membunuh? Dia tidak pernah membunuh. Nah, ini Anda tidak tahu tentang Muhammad. Bagaimana ada seseorang yang menghina, Bang? Ketika ada seseorang yang menghina Muhammad. Ini sudah melebar ini. Halo, Oke, baik, jangan melebar. Oke, gini. Sekarang begini. Kita mengenai Bapak ya, Bang ya. Kalau Anda jadi orang Islam, diharamkan Anda memanggil Sang Pencipta sebagai Bapak, betul? Ya, diharamkan. Oke, diharamkan. Bahkan itu dikatakan terkutuk. Laqad kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak, betul? Betul. Oke, sekarang begini, Bang. Bagaimana cara orang Kristen memanggil Tuhannya Bapa di surga? Kata Gus Dur, orang tenang Bang sedikit. Kata Gus Dur, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Kristen karena memanggilnya Bapa. Nah, orang yang paling jauh dengan Tuhannya itu adalah orang Muslim. Kenapa? Karena Tuhannya dipanggil pakai toa. Allah. Dipanggil pakai toa, Bang. Gimana? Kenapa kami diharamkan dengan aturan Islam memanggil yang maha kuasa itu Bapak atau Ibu? Karena kalau Bapak Bang, bukan Ibu. Nggak ada panggilan itu. Bapak Bang, bukan Ibu. Ya, maksudnya itu Bapak atau Ibu lah. Nggak ada atau ibunya Bang. Jangan ditambah-tambahkan. Begitulah Bang. Bang, jangan ditambah-tambahkan. Diharamkan memanggil Allah sebagai Bapak. Oke, kenapa kami diharamkan kami sebagai umat Muslim memanggil Allah itu sebagai Bapak? Karena Allah itu bukan makhluk. Bukan itu alasannya. Karena Allah tidak beranak. Salah Bang, bukan makhluk. Bukan, Bang gini. Begini Bang ya, Bang Fikri. Kita itu harus mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Jangan suka menambah-nambahi isi Quran seperti para ulama. Setiap orang yang memanggil Bapak ataupun Ibu berarti dia sudah bisa menghasilkan anak. Dia sudah diciptakan. Baik, begini Bang. Kalau kami, Tuhan kami bukan diciptakan, dia menciptakan sifatnya. Bang, begini, coba ya dengarkan.
Al-Quran Sebentar, tidak sebentar. mengatakan bahwa Saya boleh saya gantian? klarifikasi. Boleh Saya ingin gantian? klarifikasi. Saya ingin klarifikasi ini dulu. Apa itu? Bapak itu diciptakan atau bagaimana sebenarnya? Ya tentu tidak lah, Bang. Kalau Maksud tidak saya begini, diciptakan, Bang, jangan ngomong ke situ dulu gini. Gini. tunggu. Kalau Kenapa memang kenapa Bapak itu orang tidak Muslim diciptakan, tidak kalau boleh memang memanggil Bapak itu Allah dengan panggilan Bapak? Karena jawabannya Allah tidak punya anak. Gini loh Pak. Bukan karena Allah adalah makhluk, salah. Kalau Bapak itu tidak Maha diciptakan, suci Allah dari mempunyai anak. Makanya Allah kalau tidak punya Bapak anak. itu tidak diciptakan, kenapa dia dipanggil Bapak? Begitu aja logikanya. Kenapa Kan dia tadi di sudah saya surga? jelaskan, Bang. Kenapa dipanggil Bapak? Karena ibarat dia itu seperti seorang bapak, kita anak-anaknya. Bapak itu tabiatnya Begitu mengasihi dong. anak. Itu makanya kita anak-anaknya berarti dia diciptakan. Bang, Nggak bisa saya disamakan kasihan itu, dengan Anda, Bang. Kalau Bang, kami, saya kasihan dengan Anda begini. apapun Anda panggilannya jangan tidak mengeraskan bisa, hati baik Anda. bapak, ataupun ibu, ataupun cewek, ataupun cowok. Kalau Tuhan itu sifatnya menciptakan, dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Laki-laki, Tidak, Bang. Allah itu, Bang. Gimana? Bang, Allah itu laki-laki. Hah? Kok? Itu kata siapa? Gimana? Kata siapa? Oke, apa artinya hu? Hu itu artinya apa? Itu jadi. Hu kok jadi sih? Kul hu din. Kul hu Allahu ahad. Hu itu apa di situ artinya? Iya, jadikan itu maksudnya. Kok jadikan sih gimana? Bang, hu itu artinya dia laki-laki. Siapa yang gini loh Bang? Aduh, nih saya tunjukkan ayatnya ya. Sebentar, Bang. Waduh. Kul hu itu artinya dia berbahasa Arab yang artinya dia pria. Bos, gini loh bos. Oh, gimana? Sebenarnya gini loh. Sebenarnya gini. Nih, sebentar ya, Bang ya. Saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan. Bang, tunggu sebentar dulu. Tunggu. Bang Edis jangan buka-buka dalil, buka-buka dalil dan Tapi itu. bagaimana saya mau tunjukkan? Kan kita main Nih, sebentar. itu tidak ada dikatakan laki-laki. Makanya, Bang. Jelas itu. Nih, sebentar ya. Nih. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Walaupun Abang mohon maaf ya nggak bisa lihat ya, Bang ya. Abang kan ada Quran khusus kan? Lihat nih. Ya, benar. Nih, Bang ya. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Ini Quran surat Al-Ikhlas. Di sini ada kata-kata hu ini. Kul Ya. hu. Ini huruf H, kemudian huruf waw. Kul hu ini artinya dia. Nih, katakanlah dia. Dia ini, hu ini dia laki-laki, Bang. Kalau Anda belajar bahasa Arab itu hu itu laki-laki. Gimana sih? Masa iya dia lelaki, tapi terkecuali aku lelaki. Dia lelaki, itu yang ada. Nah, ini suaramu mantap loh. Bagusan Abang jadi penyanyi aja dah daripada debat sama saya. Aduh. Bukan masalahnya. Suaramu itu loh mendayu-dayu loh. Keren. Kamu Bang. Abang lebih cocok masuk masuk KDI. Kontek apa? KDI apa kepanjangannya? Oke, tapi kalau saya tidak bisa begitu kan, Bang. Sekarang pertanyaannya, sekarang logikanya, kalau Tuhan itu memang berkuasa segala-galanya, kenapa dia bisa ada ibunya dan bisa dipanggil Bapak? Justru karena dia berkuasa, gini Bang, justru karena dia berkuasa, maka dia sanggup mengutus firman-Nya datang menjadi manusia. Nah, sementara Allah tidak sanggup menjadi manusia. Karena Allah tidak punya kuasa. Sekarang saya tanya, mampukah Allah menjadi manusia? Sedangkan nggak bisa. Sebentar Bang, jawab dulu. Mampu, sebentar Bang, tenang Bang Fikri. Apakah Allah Maha Kuasa? Allah itu tidak apapun dia mampu, Bang. Oke, apakah dia mampu jadi manusia?
Maksudnya itu Allah itu bukan Nah, mulai dah mulai. Bang, sebentar. Apakah Allah Maha Kuasa? nggak begini aja bang. Allah itu Nah, sudah mulai kan. Bang, saya kasih tahu begini. Allah itu adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad abad ke-7. Untuk apa Muhammad mengarang Tuhan? Untuk melaksanakan atau melancarkan kemauannya. itu omong kosong itu bang. Loh, Omong kosong. kata Aisyah. Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Sekarang bang, abang tidak bisa. Aduh, Tidak boleh. gimana bang? Tidak boleh kata hadis. Menurut Aisyah bang, bahwa Allah itu pekerjaannya tiada lain adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya menurut saya bang, setelah saya mendalami agama Islam, Allah itu dibuat oleh Muhammad, dikarang oleh Muhammad demi melancarkan aksinya. Menyimpulkan hadis itu salah, sembarangan ngomong aja, sebenarnya ngomong kosong aja. Jadi abang itu sebenarnya bukan Bang, itu. masalahnya begini, saya mau tunjukkan pun abang nggak mau baca. Abang itu menyimpulkan hadis itu salah. Gini saja. Aja sebenarnya. Gini saja, bisa nggak teman Anda membantu untuk membacakan? Iya, saya tahu dengan hadis-hadis yang abang baca itu saya paham, tapi Apa isi hadisnya? abang memaknainya itu dengan isi kepala abang sendiri, bukan. Lah masa saya memahami dengan isi kepalanya kerbau? Ya harus isi kepala saya lah. Masa saya mau pahami dengan isi kepalanya gorila? Mana? Keinginan mulut abang doang untuk mengatakannya sebenarnya. Padahal Bukan keinginan mulut saya bang. Di dalam hadis Aisyah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali menuruti hawa nafsumu. tadi kan Jadi kata menurut abang, Aisyah, Muhammad itu punya Tuhan dan Tuhannya Muhammad itu kerjanya tiada lain menuruti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah, bukan kata saya, Bang. Muhammad itu sudah jelas bukan Tuhan, dan Muhammad itu sudah jelas dia Muhammad sebagai itu manusia biasa, bahkan dia sudah meninggal dunia, tetapi dipertuhan oleh umat Islam. Buktinya Anda dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh Muhammad. Ya, iya. Anda dikendalikan, dikuasai, diatur, bahkan seperti seekor kerbau yang dicucuk hidung Anda. Makanya Anda tidak mampu membantah Muhammad. Ya sudah Bang, Anda inilah makanya teman-teman ya. Ya sudah, Anda saya turunkan dulu. Anda dulu sana, ambil Quran dulu. Yang sangat-sangat kita sesalkan ya teman-teman ya. Makanya teman-teman spirit atau roh daripada kuasa daripada Allah dan Muhammad itu menguasai seseorang. Makanya saya bilang Injil itu sulit diterima oleh orang yang jiwa raganya itu dikuasai oleh Allah dan Muhammad. Tetapi teman-teman, kalau dia membuka hatinya, membuka pikirannya, maka dia itu pasti akan menerima Injil. Karena menerima Injil itu diperintahkan. Tetapi ya dia tidak melihat. Ya, kalau hanya tidak melihat saja, hatinya saya harapkan melihat, tetapi hatinya pun tidak melihat. Oke, kita naikkan yang selanjutnya ya. Silakan. Bagi yang muslim-muslim, jikalau kalian ingin naik, silakan ajukan permintaan naik ya. Dan teman-teman yang mau naik, pastikan followers kalian itu sudah mencukupi untuk kalian menyalakan kamera, oke? Baik, kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu. Ada yang kemarin DM saya, inbox saya, namanya itu adalah
Anugrah Dasa. Saya tunggu dia, tidak ada dia saya lihat di sini. Tapi nanti habis itu dia inbox saya lagi. Saya di situ ngantri katanya. Iya, Anugrah Dasa bilang, dia kalau saya setelah siaran pasti ngomong, kamu nggak naikkan saya kau katanya. Katanya ngaku-ngaku sama-sama dari Lampung. Mana saya tunggu-tunggu nggak ada Anugrah Dasa. Mau ngomong ngarang aja Anugrah Dasa. Di mana ini? Nggak ada dia saya lihat nih. Ini ada 62 orang. Dari atas sampai bawah saya lihat tidak ada yang bernama Anugrah Dasa. Oh ini sudah ada. Sudah nongol dia. Baik, saya kasih naik dulu dia. Anugrah Dasa. Silakan Anugrah Dasa, nyalakan kameramu. Silakan. Halo. Nyalakan kamera dulu. Idris. Kameramu mana? Ini. Kamu inbox saya Idris. ngomong, saya ngantri nggak pernah kamu naikkan katanya. Ya emang benar. Sebelum kamu bicara, kamu nyalakan kamera. Silakan. Ya ini sudah nih. Mana Woi. kok gelap-gelap begitu? Idris. Oke, ya silakan Gelap Anugrah dari Dasa. mana? Terang. Sebentar kita kenalan dulu. Tenang. Kenalan dulu. Lampung mana, Bang? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Mana Bandar Lampungnya? Bandar Lampung Tanjung Karang, Dis. Iya, Tanjung Karang kan luas kedah. Nah, kedah kamu ngaku orang Lampung, kamu ngaku Bandar Lampung. Mana kamu? Kau tahu nggak ini gotong royong? Tahu nggak? Gotong royong bukan Bandar Lampung kedah. Kamu ngaku-ngaku dari gotong royong kamu. Gotong royong mana? Gotong royong masih Lampung Tengah kamu. Tahu tuh Lampung. Bandar Lampung, Dis. Gotong royong yang di mana? Gotong royong itu Lampung Tengah. Gotong royong mana yang kau maksud? Di Nah Bandar kedah Lampung, kamu kedah. Silakan. Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Gue ini sering benar ngeliat. Iya, gua kan sering ngeliat lu, Dis. Bilang Muslim menuhankan Nabi Muhammad tuh. Itu sudah diakui oleh lawan-lawan debat saya. Diakui. Iya, nanti dulu. Nah, sekarang lu tahu nggak sih kata Tuhan dan Tuhan itu kan dari bahasa Indonesia. Betul. Nah, yang berhak menentukan itu kata Tuhan itu apa ya berarti KBBI dong. Betul. Masalahnya kan? KBBI belum ada waktu Quran dituliskan. Yang enggak ini kan yang lu permasalahkan Tuhan dan Tuan. Enggak, Tuhan saya enggak itu mempermasalahkan apa, dan Tuhan itu. apa, betul nggak? Saya enggak mempermasalahkan itu. Kata lu tuh Tuhan dan Tuhan itu sama, betul nggak? Gini Anugrah Dasa, Kata lu gimana Tuhan kalau dan kamu Tuhan itu sama beli nggak? jaringan dulu? Gimana kalau kamu beli jaringan dulu? Jaringan aja macet-macet kok. Gimana kalau kamu Pura-pura dia. pura-pura gimana? Kata Kamu Tuhan nanti dan bisa Tuhan lihat itu hasilnya. KBBI. Lancar, Dis. Di gua lancar. Lancar. Begini, Anugrah Dasa. Ucok. Dengar, Anugrah Dasa. Kalau ngomong ganti-gantian, gini. Apakah Al-Quran itu berbahasa Indonesia? Iya, nah nanti dulu. Kan kau selalu bilang Tuhan dan Tuhan itu sama artinya. Betul nggak? Ngaku nggak kau ngomong gitu? Apakah Al-Quran berbahasa Indonesia? Bahasa Arab, bahasa aslinya. Bahasa nanti dulu, Arab, nanti oke. kita ke sana nanti. Di dalam bahasa Arab kata itu kata apa Iya. memang? Ya kalau Tuhan itu ya ilah. Kalau yang secara spesifik itu ilah. Oke, ilah. Rob, Merujuk ke Rob Tuhan. juga Kalau Rob diterjemahkan sebagai Tuhan nggak? Bisa, tapi Rob itu tidak selalu diterjemahkan kepada Tuhan, itu bisa, boleh. Ya boleh. jangan Tapi diterjemahin, kalau ilah ngapain spesifik, diterjemahin? kalau Rob tidak spesifik. Ya ngapain diterjemahin kalau gitu? Nah, kau ini gimana? Udah, nanti dulu. Kau tuh bilang Tuhan dan Tuhan sama, betul nggak?
Masalahnya yang mau ini kita dulu. bahas ini bukanlah bahasa Indonesia. Kencing-kencing kau. Oh, Kencing-kencing kau. kencing gimana sih? Ya, ya enggak sekarang gini. Enggak, Tuhan dan itu sama enggak? Menurut bahasa Indonesia, Tuhan dengan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia, masalahnya kita Sekarang tidak kau sedang bahas kemarin- bahasa Indonesia. Kita ini sedang membahas naskah yang berbahasa Arab dan berbahasa Yunani. HP-mu bagusin dulu lah. Iya. Kamu naik lagi nanti ke sini. Soalnya HP-mu itu menggema. Alah, kau kencing-kencing kau, ucok. Kencing-kencing kau. Anugerah Dasa, Ih, HP kamu itu terkadang-kadang menggema. di aku lancar dis, udah dis, kau nggak usah ini kau, ilmu kau ini, kau tahu lah. Oke, baiklah, nggak apa-apa, nggak Banyak apa-apa. ini Saya kau turutin ini. aja mau dia. Saya turutin mau dia, nggak apa-apa. Gini, begini. Oke, tadi kamu berkata bahwa kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya adalah ilah, betul? Betul, secara spesifik itu ilah. Oke, ilah diterjemahkan jadi Tuhan, betul? Boleh Tuhan, itu tidak boleh. Nah, Tapi kan tidak- mulai kamu tidak ganti-ganti Tuhan. Boleh pada lagi. manusia boleh. Ya udah, terjemahan dari ilah itu apa bahasa Indonesianya? Ya sesembahan. Sesembahan apa Tuhan? Sesembahan lah. Ya sesembahan itu apa yang disembah itu apa Tuhan, Dis? Makanya kau lari jangan lari Kamu kemana-mana. berbelit-belit tadi kamu bilang ilah. Oke, sekarang begini, hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Bisa. Bisa. Oke, kenapa? Bisa. Oke, setan bisa Bisa. jadi ilah nggak? Bisa. Ada yang Oke, menghilangkan Allah Tuhan bisa itu jadi ada. ilah nggak? Ya, ada yang menghilangkan setan. Apa? Allah bisa jadi ilah nggak? Apa? Ya bisa lah. Oh, kalau Allah Muhammad jelas bisa ilahnya jadi Islam. ilah nggak? Nah, ini dulu ya. Nah, Islam. Dengar dulu. Muhammad bisa Ucok. jadi ilah nggak? Ucok, dengar dulu, Ucok. Muhammad bisa. Kalau orang Islam itu nggak mungkin Bukan ngomongin berbuat orang sama- Islam. Ayo. Saya nggak ngomongin orang Islam. Muhammad bisa jadi ilah nggak? Iya. Oke, Kalau kau mau dalam menghilangkan keadaan Nabi seperti Muhammad, apa silakan. Muhammad bisa jadi ilah? Bisa. Sinyalmu bagusin dulu, Ya, kalau nanti naik lagi ke kita- sini. Sinyalmu bagusin dulu. Sinyalmu aja macet-macet begitu maksa. Saya tunggu lagi Anugerah Dasa. Anugerah Dasa saya tunggu. Nah, kita. Mau ngaku kamu. Ayo, silakan. Kita kasih naik Daeng Sahrul. Oh, Daeng Sahrul. Dari Bandar Lampung kita ke Makassar. Apa kareba Daeng Sahrul? Oke, Pak. Silakan, nyalakan kamera. Idis. Godis. Daeng Sahrul, coba kau matikan dulu kipasmu. Sudah mati. Jangan nih. kau kipas-kipas di sini berisik. Ya, sudah mati. Kenapa kau seperti itu? Pakai baju dulu. Kau pakai baju dulu. Ya. Kau bikin malu saja orang Bugis Makassar, Ki. Nah, gitu pakai baju kau tahu sopan santun dikit. Oke, silakan Daeng Sarul, apa mau kau sampaikan? Idis, coba kamu buka itu surat An-Nisa itu 163 itu. Surat An-Nisa 163. Ya. Baik, saya bukakan surat An-Nisa 163. Malah gitu kita bahas itu. Sebentar, sabar. Hmm. Surat An-Nisa 163. Ya. An-Nisa 1
63. Enter. Oke, saya bacakan ya. Surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami. Berarti dari situ dulu. Yang memberikan kepadamu di situ siapa di situ? Merujuk kepada siapa di situ? Ya nggak ada di sini siapa. Kalau menurut umat Muslim ini Muhammad, menurut umat Islam. Ya kalau di situ merujuk kepada siapa di situ? Kalau di sini tidak ada ayatnya yang di sini merujuk kepada siapa. Makanya Al-Quran ini adalah. Itulah saya tanya sama Edis, merujuk kepada siapa di situ? Kan tidak jelas di sini merujuk kepada siapa. Begini Edis, Muslim sudah jelaskan merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, saya turuti kemauan kalian. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu, maksudnya Muhammad. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami beri dan Zabur kepada Daud. Lalu apa yang mau kau sampaikan? Jadi betul kan? Dari situ keturunannya Nabi Muhammad kan? Ini tidak berbicara mengenai Muhammad sebagai keturunan Ismail. Macam mana sih di situ ada tertulis Nabi Muhammad? Tidak ada di sini tertulis Muhammad. Aduh, sebalikin dulu kamera saya. Ya Tuhan, sungguh luar biasa orang-orang Islam ini ya Tuhan. Bagaimana sih kamu bilang di sini ada Muhammad? Sebentar, kita cek di bahasa aslinya pun tidak ada di sini kata Muhammad. Dia merujuk kepada siapa di situ? Di sini tidak ada kata Muhammad. Coba Edis, aku tanya kamu di situ merujuk kepada siapa di situ, Edis? Oke, menurut para penafsir, menurut para penafsir Al-Quran, ini dikatakan kamu di sini adalah Muhammad. Oke, berarti betul. Oke, lalu di mana di sini pernyataan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Sudah kamu sebut di situ, dari Muhammad di situ. Coba kamu yang baca. Nah, berarti di situ keturunan. Enggak, kamu baca dulu. Nah, coba baca. Kau udah baca. Kau tak bisa baca. Oke. Telah memberikan wahyu. Coba. Bacalah. Sesungguhnya memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Nah, tadi kan merujuk ke Nabi Muhammad kan, kepadamu Muhammad. Terus sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak cucunya, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan sabur kepada Daud. Terus? Ya, itu. Itu dia punya keturunan itu dari Ismail. Buset dah. Gimana sih kamu ini tidak berbicara mengenai Muhammad itu keturunan Ismail. Ini berbicara bagaimana Allah memberikan wahyu kepada Muhammad, sebagaimana Allah memberikan wahyu kepada Isa, kepada Ismail, kepada Yakub, kepada anak cucunya, Isa, Ayub. Nggak ada di sini pernyataan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Jangan lari. Kamu gimana sih? Gimana kamu ini? Macam mana sih kau nih? Daeng, bagaimana Daeng? Itu tidak berbicara mengenai Muhammad keturunan Ismail. Itu berbicara mengenai pewahyuan. Bagaimana diwahyukan kepada dia, seperti juga diwahyukan kepada Isa, diwahyukan kepada Ibrahim. Begitu. Itu bukan bicara Muhammad keturunan Ismail. Keturunannya dari situ. Ibrahim, Ismail dari keturunannya dari situ. Macam mana sih kau ini? Makanya parah, saudara, parah ini. Memang kau ini susah ini kau ini.
Oke lah, ada yang Sahrul. Kita nggak usah lah berdebat kusir, intinya ayat itu tidak berbicara mengenai Muhammad keturunan Ismail. Iya, Begini. dia merujuk ke Nabi Muhammad. Oke, begini saja. Adakah Al-Quran menyebutkan satu orang saja keturunan Ismail? Itu tadi itu Siapa keturunan Ismail? Nabi Muhammad. Tadi itu Maksa tulis. banget kamu nih. Macam mana sih? Ada tadi itu dia punya keturunan itu sudah Kamu tertulis di situ. maksa. Bagaimana kamu katakan Muhammad keturunan Ismail? Sungguh kamu nekat yang nyata. Sungguhnya keadaan nyata. Sudah nyata di situ. Oke lah, kamu belajar dulu lah sana, Daeng. Ya, belajar tulis. Kau belajar dulu sana. Kau paksa-paksa di situ Muhammad keturunan Ismail dari mana? Ayo silakan. Silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik anugerah dasa lagi ya. Karena kita tadi sudah janji bahwa kita akan terima dia. Anugerah dasa. Semoga sinyalnya sudah membaik nih. Ya silakan anugerah dasa. Ini kan saja kamu sudah saya naikkan, tapi kau berputar-putar itu jaringanmu. Coba nyalakan kameramu. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan gift, pastikan kalau kalian enter sinyal itu di aku jangan bagus. salah orang ya. Pastikan enter itu. Sinyal Kamu di tahu aku nggak bagus, Dasa? Dis. Bagus, Suara saya itu balik ke saya loh. Balik. Ya bagus sih, sinyal aku bagus. Ini bagus lancar. Kalau sinyalmu bagus, nggak mungkin kamu balik-balik begini suara saya. Ya ini, ya enggak. Kalau di aku nggak ada masalah. Di aku nggak ada masalah. Nggak usah ngomongin. Oke lah, sinyal, sekarang kita begini. debat Baik, aja. nggak apa-apa. Kita paksa aja. Berhubung dia ini ya. Nanti dia bilang kita turunin. Padahal memang dia ini mana? Oke. Begini Dasa. Berarti Muhammad bisa menjadi ilah ya? Ya kalau kamu mau mengilahkan Muhammad, Nabi Muhammad, ya silakan, hak kamu. Hak kau, Dis. Oke. Dalam keadaan seperti Orang Islam apa nggak bakal itu? bisa ngelakuin Muhammad. Oke. Dalam keadaan seperti apa sehingga setan menjadi ilah, mengilahkan setan? Di dalam keadaan seseorang itu membiarkan diri untuk dikendalikan secara universal oleh setan. Oke, membiarkan diri Menundukkan dikendalikan oleh setan. Sekarang saya tanya, Secara siapa universal. yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan umat muslim? Ya Allah. Muhammad? Kenapa umat muslim nurut kepada Nabi Muhammad? Mau tahu nggak alasannya? Iya, Aku berarti kasih tahu kalian alasannya dikendalikan ya. sama Muhammad nggak? Kami patuh kepada Nabi Muhammad karena patuh kepada Iya, Allah. berarti Karena ada di dikendalikan dalam oleh surat Muhammad An-Nisa nggak? ayat Pertanyaannya 80. simpel, Anugrah. Pertanyaan simpel, berarti dikendalikan oleh Muhammad nggak? Ya kami mau dikendalikan Nabi Muhammad karena atas Iya, perintah berarti dari Quran dikendalikan surat nggak An-Nisa oleh ayat Muhammad? 80. Dan Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, jadi gini Buset dah dia ini. Gini, Dis. Iya, berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad atau tidak, Dasa? Atas perintah Allah, atas perintah Iya, Allah di dalam diperintahkan Quran An-Nisa Allah. ayat Tahu 59. diperintahkan Allah. Ketika kamu diperintahkan Allah untuk patuh dan dikendalikan oleh Muhammad, berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad. Artinya apa? Artinya Allah memerintahkan kamu untuk mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Gimana sih? Aduh, nah. Kau ini kata Tuhan dan Tuhan aja kau nggak paham. Kau itu sudah salah mutlak, Kok Dir. lari kemana-mana? Salah Kita mutlak. ngomong Kau tahu ilah nggak? kok. Eh, Kita ngomongin ilah. Iya, dia denger dulu. Kau ngerocos terus. Denger dulu lah. Aku ini tamu di sini, Dis. Kau tuh host. Kau tuh puas mau ngomong. Nah, denger dulu. Boleh nggak aku ngomong? Minum dulu. Silakan. Nah, kami mentaati Nabi Muhammad karena atas perintah Allah.
di dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, Quran surat An-Nisa ayat 59, itu kami diperintahkan Allah. Jadi kami itu patuh terhadap Nabi Muhammad. Allah itu menyuruh untuk patuh bukan kepada Nabi Muhammad juga loh, kepada ulil amri. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, kami patuh kepada ulil amri, kepada pemimpin. Jadi apa kami menuhankan pemimpin? Jadi gini Dis, dia denger Dis ya. Jadi logikanya begini. Ada kami ini apa kalau Tuhan itu kan maha segala-galanya. Kalau mempertuhankan berarti membiarkan diri dikendalikan oleh yang maha segala-galanya. Nah, kalau Tuan itu benar, di dalam KBBI Tuan itu adalah pemilik perusahaan, bos itu kan, itu bisa katakan Tuan. Nih, saya kasih gambaran. Ini misal ya, desainnya misal ya. Contohnya Edis kau bekerja dengan si Henry Tarigan, umpama di sini umpama Dis ya. Dengan Henry tadi bos kau tuh Henry Tarigan. Kau itu membiarkan diri dikendalikan oleh Henry Tarigan, tapi hanya sebatas pekerjaan Dis. Di saat kau resign, ya Henry Tarigan udah nggak ada kuasa lagi pada kau. Henry Tarigan itu nggak ada kuasa lagi sama kau. Tapi kalau kita membiarkan diri dikendalikan oleh yang maha segala-galanya, Tuhan tadi ya, ilah tadi. Nah itulah, karena apa? Kata Yesus juga kan ngomong kan, pernah ngomong di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Sebelum ke sana saya tanggapi dulu. Udah? Ya tadi itu ya, sudah aku jelaskan itu maknanya. Sudah belum bicaranya? Udah bisa gantian? Ya udah. Udah. Oke. Ayo. Jadi kamu mengakui bahwa Muhammad itu tuanmu? Iya, betul. Oke. Betul. Kamu mengakui bahwa Muhammad ini kan kamu ini kan ngomong terus. Tadi kamu sudah ngomong kita. Dia ngomong terus kita. Ngomong terus kamu. Coba dengar. Anugrah. Dengar. Iya. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad adalah tuanmu, betul? Betul. Oke. Apa lawan kata tuan? Lawan kata tuan tuh hamba juga bisa. Oke, berarti kamu hambanya Muhammad, betul? Iya bisa. Oke, berarti mereka inilah hamba-hambanya Muhammad. Baik, tenang. Oke. Tenang. Kamu tadi sudah ngomong, kita saya nggak boleh ngomong. Wah, kamu. Mas mau kamu lah. Dengar. Anugrah. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu dan kamu adalah hambanya Muhammad. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Tahukah kamu bahwa bahasa Arab tuan adalah Rabb? Bisa. Oke. Pemelihara bisa. Berarti Muhammad Rabb kamu, betul? Ya. Kalau orang bisa dikatakan Rob, berarti Muhammad Rob kamu, betul? Berarti Muhammad Rob kamu, betul? Bisa dikatakan Rob, Oke, Rob kamu. Bisa. Allah Rob kamu juga nggak? Oke, Rob kamu. Bisa. Oke, berarti Allah Rob kamu juga nggak? Rob tapi ilah secara spesifik. Oke, pertanyaan saya, berarti berapa Rob kamu? 1 tambah 1 berapa? Ya kalau bicara Rob ya orang tua 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Berarti Robmu berapa? Robmu berapa berarti? Ya mau dihitung semua Robku. Robmu berapa? Aku tuh pemelihara. Berarti berapa Robmu? Berarti Robmu berapa? Pemelihara. Iya, berarti berapa Robmu ini? Bapakku bisa. Allah Rob, sebentar. Allah Rob. Sebentar. Allah Rob, Muhammad Rob. 1 tambah 1 berapa? Iya. Bapakku juga Rob. Udah kau tidur sana. Tidur kau sana, di bawah sana. Muter-muter aja kau gitu mau ngajak diskusi. Udahlah sinyalmu busuk. Gimana sih kalian ini? Saya sudah bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, kepada siapakah orang Islam menghambakan dirinya? Kepada Allah dan Muhammad.
Kepada siapakah umat Islam menaklukkan dirinya? Kepada Allah, ya kepada Allah, ya kepada Muhammad, dua-duanya. Gimana sih kalian ini? Makanya umat muslim itu hidup di dalam kendalinya Allah dan Muhammad. Makasih Kak Ceki. Makanya Muhammad itu ilah, Allah juga ilah. Karena apa? Karena kedua-duanya mengendalikan, menguasai seorang muslim. Tapi bagi kita orang Kristen, tidak boleh kita jadikan Allah dan Muhammad sebagai ilah kita. Yang harus kita jadikan ilah kita atau Tuhan kita adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Gitu. Jadi kalau ilah mereka dua, mereka bilang ilah kita tiga. Orang ilah mereka dua kok, masih kalah satu mereka. Gimana sih? Tetapi, ini yang perlu kalian camkan. Tetapi Yesus itu bukan ilah yang lain. Makanya di dalam hukum yang terutama itu, jangan ada padamu ilah lain. Jangan buat the other gods, ya. Jangan ada ilah-ilah lain, nggak boleh ada. Nah, apakah Yesus adalah Allah lain? Tidak. Yesus itu adalah Allah yang dari Bapa di surga. Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus itu bukan sebuah otoritas yang asing, bukan ilah yang asing. Bukan majikan yang asing, tetapi Roh Kudus itu adalah majikan ilah Rob kita, otoritas kita yang datang daripada Bapa di surga. Jadi sejatinya ketika orang dikuasai Roh Kudus, dia dikuasai Bapa di surga. Begitu loh, 3 tetapi 1. Gitu loh, susah amat sih mamin gitu. Jadi ketika Bapa di surga memerintahkan kita untuk menundukkan diri, menaklukkan diri kepada Roh Kudus, bukan berarti kita menundukkan diri atau menaklukkan diri kepada sebuah otoritas lain. Melainkan kepada otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Makanya baik Roh Kudus, baik Yesus datang dari Bapa di surga. Jadi kita bukan penyembah politeis. Mahamin gitu saja kamu tidak paham gimana? Gimana kamu berdiskusi dengan saya? Oke, kita kasih naik ada Army. Mana tadi Army? Bentar. Army Selvilida. Coba Army Selvilida. Oh, malah Mahdi nih yang naik nih. Mahdi 1, 2, 3, silakan. Silakan Mahdi 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Nggak boleh. Khusus. Silakan nyalakan kamera dulu. Mahdi, silakan kamu nyalakan kamera. Tuh, sudah saya kirim permintaan. Silakan kamu terima. Mahdi? Oke lah. Kalau kamu sudah nggak pede lagi jadi orang Islam, kamu di bawah sana. Iya, silakan. Army Selvilida. Silakan Army Selvilida. Jadi ketika saya pencet orang-orang yang mau naik itu teman-teman, kadang-kadang dia gerak begitu. Jadi kadang saya salah pencet. Karena gerak, tamu-tamunya itu turun naik begitu. Pergi datang, jadi bergerak dia. Silakan. Army Selvilida. Muslim? Nah, silakan nyalakan kamera. Bisa duduk, Pak. Duduk. Biar seperti orang punya tulang belakang, duduk. Kalau separuh-separuh begini, gimana kita mau diskusi? Wajah saja sudah tinggal separuh.
Kalau Dajjal matanya satu, kalau Anda mukanya yang satu, separuh. Silakan, nyalakan kamera. Apa namanya? Tampilkan wajah utuh, silakan. Ternyata Bapak ini baru belajar main HP ini. Aduh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Siregar Fems. Oh, Abdul Rohim saja ya. Abdul Rohim. Ya, silakan Abdul Rohim. Ya, silakan Abdul Rohim. Selamat malam. Selamat malam Abdul Rohim. Muslim? Enggak. Ya. Saya menanyakan tadi Sebentar. Muslim nggak boleh mengucapkan selamat loh. Muslim tidak boleh mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Pokoknya nggak boleh ngucapin selamat kepada non-muslim. Betul? Betul atau salah? Mengucapkan apa? Ya makanya pokoknya jadi orang muslim kamu ya susah pokoknya. Terserah kamu. Yang jelas pokoknya hadis menurut ajaran Muhammad janganlah kalian ucapkan salam. Salam itu bahasa Arab Pak. Kalau bahasa Indonesia selamat. Jangan boleh. Betul atau tidak? Ya terserah. Jangan terserah, jangan putus asa begitu. Betul atau tidak bahwa muslim tidak boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim? Enggak, saya mau takut mau dia nanyakan. jawab itu. Ya silakan. Masalah Muhammad sama Allah itu beda. Kalau Allah itu yang disembah. Kalau Allah itu yang diciptakan oleh Muhammad. Kalau Muhammad yang menciptakan Allah. Kok bukan gimana? Bang, Bukan. ketika sebelum Muhammad belum lahir, Allah itu belum ada. Ketika Muhammad ada, baru dia mengarang Tuhan bernama Allah. Lalu Allah ini dikarang-karang menjadi Tuhannya Bani Israel. Itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya. Sebentar nih, saya tunjukkan ya. Bukan menurut saya, Bang. Nih ya, di dalam Al-Quran saya tunjukkan ya. Nih, sebentar. Sebentar ya. Jadi Muhammad itu membuat Tuhan baru, kemudian Tuhannya itu disama-samakan dengan Tuhannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetapi orang Yahudi dan Nasrani tidak sudi menerima Tuhannya Muhammad. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-46. Saya bacakan ya. Inilah klaimnya Muhammad dan Muhammad menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya agama lain. Perhatikan. Ya nih. Surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ini Muhammad mengklaim Tuhannya dia sama Tuhannya ahli kitab sama. Makanya Muhammad ini menciptakan agama baru. Sedangkan tidak pernah ada Allah itu jadi Tuhan sebelum Muhammad lahir. Coba, kalau dikatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, berarti Muhammad mengklaim nggak bahwa Tuhannya ahli kitab itu sama dengan Tuhan dia? Gini Mas, maksudnya Tuhan Muhammad itu ya Allah, ya Tuhan yang disembah Nabi. Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu. Sejak kapan nabi-nabi terdahulu bertuhankan Allah?
Ya begini, maksud saya itu Tuhan Allah itu adalah Tuhan seperti itu. Iya, yang itu kan klaimnya Muslim. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda percaya bahwa nabi-nabi terdahulu, Musa, Daud, ya kan Sulaiman, semuanya itu kan bukan orang Arab, betul? Ya, kalau itu menurut sampean, Jangan menurut ya gini aja dah, gini. pokoknya Apakah apa? Musa sebentar? Apakah Musa itu orang Madura? Bukan. Oke, orang mana kalau gitu Musa? Nabi Musa maksudnya. Ya, orang mana ya? Kurang mengerti saya. Mungkin orang Yahudi mungkin. Itu Ya. kurang mengerti tak ya? Bagaimana kita mau mengerti tak ya? Bang, Musa itu orang Israel dari suku Lewi. Dia berbahasa bahasa orang Yahudi, orang Israel. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani tidak ditemukan kata Allah. Bagaimana mungkin Al-Quran memfitnah Musa menuhankan Allah, Daud menuhankan Allah, Sulaiman menuhankan Allah, Isa menuhankan Allah, sementara Allah tidak ada di dalam kamus bahasa mereka. Ini namanya fitnah yang nyata. Maksud saya begini, Tuhan itu ya adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Balik lagi deh, muter-muter. Tuhan maksud saya begini. Bang, kita sudah nangkep bang, itu klaimnya Muslim. Bang, itu klaimnya Islam, kita sudah tahu. Yang menjadi masalah, ketika Anda mengklaim, maka klaim itu harus dibuktikan secara logis. Betul? Betul? Maksudnya bagaimana? Gini, Maksudnya pelan-pelan ini. bagaimana? Aduh, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Makanya teman-teman, kalau saya punya teman orang Madura yang Kristen, saya mau undang dulu dia naik biar ngobrol dulu ya. Gini bang. Al-Quran mengklaim bahwa nabi-nabi terdahulu menyebut atau memanggil atau menyembah Tuhan yang bernama Allah. Betul? Lah, masalah itu yang dimaksud saya itu begini, Mas. Yang dimaksud umat Islam itu Allah itu adalah Tuhan seperti itu. Ya, Alamak, jangan balik-balik lagi ke situ bang. Tidur di bawah dulu sana. Aduh, nggak nyambung ini. Kepala saya nanti sakit nih. Bagaimana dia ngomongnya itu lagi dan itu lagi. Seperti kaset yang diputar-putar ngomong itu lagi. Gimana sih? Makasih Bang Pane. Pikir saya dia mau ngomong yang lain, ternyata ngomong yang sama. Allah itu ya Tuhan. Saya punya teman dari Madura namanya Gus Wafi, teman saya diskusi. Ayo Gus Wafi kalau nonton ini. Aduh, gimana, Cak? Aduh. Ayo silakan. Makanya kalau bakar sate, kalau membakar sate jangan dimakan yang hitam-hitamnya itu. Karena itu menurut bahasa kedokteran itu mengandung karsinogen. Jadi kalau ada hitam-hitamnya jangan dimakan, nanti tersumbat kepala tuh. Iya gimana ini? Kalau membakar sate jangan sampai gosong. Kalau gosong-gosongnya dimakan terus jadinya susah kita mikir. Gimana sih? Teman-teman, tapi begini, ini saya kasih tahu ya. Saya ini kan juga penggemar peneliti kuliner, ya kuliner. Jadi setiap suku itu punya jam terbang cara mereka membakar. Cara mereka membakar daging. Saya menjelajah ke berbagai macam negara, teman-teman. Saya sudah pernah ke Paris, saya sudah pernah ke Belanda, saya sudah pernah ke daerah, ke Jepang, kemana-mana saya udah pernah. Jadi teman-teman di suku-suku Indonesia juga ya, saya meneliti cara orang membakar daging.
Yang paling parah cara orang membakar daging. Nah, itu di sini cara orang bakar daging. Luarnya gosong, dalamnya masih ada darah. Nah, ini luarnya gosong, dalamnya masih darah. Nah, kalau orang Batak bakar daging pinter. Dia bakar tidak gosong, dalamnya matang. Nah, makanya ada BPK namanya babi panggang karo. Nah, tetapi ketika saya makan sate Madura selalu saja di luarnya gosong. Sudah berapa lama bakar sate? Sudah ribuan tahun, sudah turun-temurun, tapi bakar sate belum lulus. Ya, begitulah teman-teman ya. Kalau saya makan sate Padang, orang Padang juga bakar sate pinter. Dia tidak gosong tetapi matang. Nah, yang paling pintar itu orang Jepang, Kak ya. Iya, kalau orang Jepang dia bakar-bakar itu matang, bagus, sempurna. Susah. Ayo kita lanjutkan. Kita kasih naik ada. Bentar ya. King Amirul. Oke, King Amirul. Kita suruh dulu dia nyalakan kameranya. Grosir sembako. Ya, silakan. Grosir sembako. Umi Abi, silakan nyalakan kamera, Bang. Grosir sembako, silakan. Kristen, Bang. Cuma mau ngasih tahu itu tadi nggak pinter itu tadi tuh. Siapa tadi tuh? Tuhan tuh emang asal muasal. Baik Bang, saya turunkan ya. Kalau Kristen saya turunkan dulu Bang, saya turunkan. Baik. Kita kasih naik. Tapi jangan lupa, kita semua bersaudara. Iya. Dari ujung bandar Aceh sampai tanah Papua, kita semua bersaudara. Iya. Makanya kalau orang Papua cari jodoh agak sulit. Dari Aceh kita saudara. Ke Sumatera Utara ketemu orang Batak, saudara. Makanya waktu beta pulang ke Papua, mana istri? Tidak dapat mama. Kenapa? Karena semua bilang saudara. Berarti. Aduh, ke sana saudara, ke sini saudara, di sini saudara, semua saudara gimana? Ayo, silakan. Kita kasih naik ada, bentar, Bang Hen, ya Bang Hen kemarin sudah naik nih Bang Hen. Silakan Bang Hen. Ya Bang Hen. Nyalakan kamera Bang Hen, Muslim ya. Halo? Bang Hen? Oke, terpental dia. Teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11. Bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu. Memang malam minggu ya. Sebenarnya ada lagunya. Malam minggu, malam yang panjang. Malam yang asik nonton Edis TV. Ya. Tapi teman-teman, hari ini kami itu ada rencana masak-masak. Jadi saya harus ya ikut berpartisipasi lah masak-masak. Jadi kalau teman-teman mau datang nanti ya teman-teman silakan datang penuhi ya, kita nanti mau ada acara masak-masak. Saya mau membuat undangan di sini nanti tapi belum izin dulu ya, besok lah ya, besok-besok kalau ini baru saya undang-undang yang mau datang ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, karena ini sudah mau jam 11 malam, saya ini mau bantu masak-masak. Kita lanjut besok ya teman-teman ya. Kita lanjut besok ya. Rehat dulu ya. Iya, rehat dulu ya. Nanti soalnya kasihan ini. Yang sendiri masak-masak tidak nih. Tuh teman-teman sudah siang tuh, kelihatan tuh ya. Nah, tuh. Ini tanda-tanda mau berhenti tuh lihat tuh. Nah itu.
Nah, kelihatan? Nah, itu. Ya, jadi kita rehat dulu teman-teman. Kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi teman-teman di akhir acara kita iklan lagi ya. Iklan lagi. Teman-teman sekalian, mari teman-teman support, dukung pendirian Rumah Apologet teman-teman. Karena Desember ini sudah kita kejar target ya teman-teman ya. Kita kejar target, mudah-mudahan Desember ini sudah terkumpul dananya teman-teman. Kekurangannya itu masih banyak. Walaupun kekurangannya itu hanya berapa persen lagi, tapi kalau dirupiahkan itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hati, yang teman-teman melihat bahwa acara Edis TV ini bagus dan patut mendapatkan support, ya teman-teman bisa support untuk pendirian Rumah Apologet kita dengan cara memberikan kolekte atau persembahan melalui yang tertera di layar. Ingat ya teman-teman ya, nama penerimanya haruslah Edi Sidabutar. Ketika Anda ingin mensupport tetapi nama Edi Sidabutar tidak muncul di account bank itu, maka Anda sedang di-scam oleh orang, ditipu oleh orang. Ya, begitu ya. Jadi pastikan penerimanya itu adalah Edi Sidabutar. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa itu saja dulu siaran untuk malam hari ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Shalom, sampai jumpa. Kadang-kadang dibaca, kadang-kadang coba enggak. duduk seperti Atta Hayat Akhir. Coba duduk seperti Atta Hayat Akhir sekarang. Caranya tadi itu